Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Bulan di langit berubah menjadi mata besar yang mengamati semua orang di dunia. Yume terpukau dan bergumam. Jika bulannya membuka matanya, sementara sang jin yang sedang memegang makanan yang sedang meleleh, dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan kenapa makanannya berubah jadi pasir? Yumehe pun tersadar dan mencek tasnya dengan berkata jika itu mustahil karena semua makanan yang mereka bawa semuanya berubah menjadi pasir. Tiba-tiba sang jin melihat sesuatu yang aneh dan bertanya apa itu. Mereka berkilau. Yumehe yang mendengar itu pun terkejut dan memandang ke arah yang sama dan bergumam, apa mereka orang? Semuanya berkilau. Lokasi mereka terekspos. Yumehe pun bertanya-tanya, apa mereka berkilau juga? Sang jin pun merespon, dia merasa mereka tidak bisa melihat orang-orang di sekitar mereka, tapi orang-orang di jarak yang jauh berkilau, bahkan menembus tembok. Yumehe pun terkejut dan bergumam, dia merasa semua orang bisa melihat di mana yang lainnya. Tapi ini pada dasarnya membuat mereka akan bertarung satu sama lain. Sang jin pun bertanya pada Hanzo, apa Hanzo sudah tahu tentang ini? Hanzo pun pura-pura tidak tahu dengan menjawab jika dirinya mungkin punya super power. Tapi aku tidak tahu itu, ucapnya tersenyum. Sang jin pun bergumam, menurutnya Hanzo terlalu tenang jika dia memang benar-benar tidak tahu itu. Tiba-tiba Yumehe dan sang jin terkejut mendengar suara teriakan yang mengutuk. Siapa bajingan yang bermain-main dengan kita? Siapa yang mengambil semua suplai kita? Sialan, kau memakan semuanya kan? Teriakan pun semakin jelas. Akan kubunuh kau. Serahkan semua makanan yang tersisa. Kami juga tidak punya. Hanzo yang mendengar pertikaian beberapa orang itu memasang wajah yang aneh. Dia bergumam, benar-benar dunia yang buruk. Itulah kenapa aku bilang agar tidak mengambil semuanya. Karena selama bulan yang cuma ada di dunia ini muncul, semua makanan yang dimiliki individu akan menghilang. Lalu sang jin bertanya pada Hanzo yang meninggalkan mereka jika Hanzo mau pergi kemana. Hanzo pun menjawab jika dia ingin melakukan apa yang perlu dilakukan di tempat lain. Terlihat Taisung yang sedang mengutuk dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Karena semua makanannya menghilang, Jision pun bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang dan haruskah mereka mencari makanan di tempat lain. Yonggu juga berkata, mungkinkah mereka mengambil semua makanan di swalayan? Taisung dia bergumam. Dia mengutuk Hanzo karena Taisung merasa Hanzo mengetahuinya sejak awal. Dan Taisung merasa jika Hanzo baru saja mempermainkannya super power sialan itu. Jision pun memanggil Taisung dan menyuruhnya untuk melihat keluar. Terlihat ada 5 orang yang bercahaya, yang dimana mereka adalah kelompok sebelumnya. Pemimpin kelompok itu sangat kesal karena tidak dapat menemukan bocah yang mempermainkan mereka. Dan beraninya dia menipunya. Dia pun menyuruh orang-orangnya untuk cepat menemukan bocah tersebut. Taisung yang melihat itu dia bergumam, jika kelompok itu mendatangi mereka dalam berkelompok, maka mereka tidak punya kesempatan sekarang. Dan haruskah mereka lari sekarang dan menargetkan kelompok tersebut saat terpecah? Jision pun menyarankan untuk pergi ke tempat Hanzo, yang membuat Taisung terkejut. Lalu dia berteriak, apa Jisun menyarankan mereka kembali ke bajingan yang baru saja meninggalkan mereka dan memohon padanya? Dan apa Jisun tidak punya harga diri? Jisun pun berteriak balik. Lalu apa yang akan Taisung lakukan? Dan apa Taisung pikir mereka bisa menangani kelompok tersebut? Dan diam di sini tidak akan menyelesaikan apapun. Pikirkan baik-baik. Jika kelompok tersebut tidak bisa menemukan mereka,
kelompok itu akan mengejar Hanzo. Dan pada saat itu, mereka bisa menawarkan bantuan saat Hanzo dalam masalah. Yonggu pun menimpali dan membenarkan kelompok Hanzo tidak akan bisa melawan jika ada terlalu banyak orang. Jadi mungkin mereka bisa membicarakannya dengan kelompok Hanzo. Jision pun membenarkan perkataan Yonggu. Taesung pun memalingkan wajahnya dan bergumam, jika mereka benar, aliansi sementara bukan ide yang buruk. Walau Taesung tidak menyukainya, tapi memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan bantuan Hanzo akan menguntungkan. Taesung pun menyetujuinya dan mereka harus membantu Hanzo dan mengajak mereka pergi. Kalau begitu, jika mereka pergi diam-diam maka kelompok itu tidak akan menyadari mereka dan arah yang mereka ambil sebelumnya bagus dan menyuruh mereka mengikutinya. Namun tiba-tiba ada yang mengikat kaki Taesung yang membuatnya terjatuh. Dia bertanya apa yang terjadi dan mengutuk karena tidak mau lepas. Taesung pun meminta dua orang itu untuk memegang tangannya dan menariknya. Taesung mendesak dan apa yang mereka lihat? Dasar idiot. Lalu ada seseorang yang berkata, apa mereka yakin akan baik-baik saja? Karena jika mereka menyeretnya bersama, orang itu ragu. Dua orang itu bisa melarikan diri. Atau apa mereka ingin kemari? Karena kebetulan orang itu ingin bicara pada mereka. Yang membuat Yonggo dan Jisun terkejut. Mereka berdua pun langsung berlari. Taesung yang melihat itu dia mengutuk dua orang tersebut. Bos dari kelompok itu pun berkata, kenapa Taesung menggunakan kata-kata kasar seperti itu? Dan Taesung baginya terlalu mudah untuk memaki. Bos itu pun bertanya pada Taesung, bagaimana menurut Taesung tentang sesuatu yang mengikatnya, yang disebut orange flypaper. Dan saat Taesung sibuk dengan triknya, bos itu juga menyiapkan triknya juga. Jadi kurang menghibur dengan banyaknya orang di sekitar mereka. Yah, cukup mengobrolnya. Bos itu pun bertanya, tapi kenapa hanya ada mereka bertiga? Dan kemana yang lainnya pergi? Bos itu pun mengangkat kakinya. Dan prak! Itu membuat Taesung berteriak ketakutan. Walaupun sebenarnya itu tidak mengenai kakinya. Namun Taesung tetap gemeteran dan mengutuk kesialannya. Taesung pun membuka suara dan dia akan memberitahu semua yang dia ketahui dan menyuruh bos itu menanyakan apapun yang dia mau. Dan dia juga bisa memberitahu bos itu kemana yang lainnya pergi. Bos itu merespon jika dia senang Taesung cepat membaca situasi dan dia mengakuinya. Namun sebelum itu ada orang yang ingin bicara pada Taesung. Jadi mari pergi setelah mereka menyelesaikan ini. Terlihat pemimpin kelompok sebelumnya. Dia berkata pada Taesung, jika mereka bukan yang pertama kali bertemu satu sama lain, menurutnya dia tidak akan merasa lebih baik sampai dia melakukan hal yang sama pada Taesung. Taesung dia sangat kesal dan bergumam, mengutuk serangga di depannya. Dan jika saja para sampah itu tidak mengabaikannya, bos itu pun berkata, kelihatannya mereka akan bekerja bersama-sama. Jadi menyuruh orang itu melakukan secukupnya. Orang itu pun berkata pada kelompoknya, apa mereka mendengar itu? Dan mengajak semua orang menghajar Taesung secukupnya. Taesung hanya bisa mengutuk kesialannya. Dia pun dihajar dan diinjak-injak. Taesung sangat geram dengan Jision dan Yonggo. Karena mereka berdua berani-beraninya mengabaikannya. Dia berjanji Taesung akan membunuh mereka semua. Tidak lama setelahnya, dua orang itu berhasil sampai di tempat kelompok Hanzo dan terkejut melihat mereka memakan sop daging. Lalu bertanya apa yang mereka lakukan sekarang. Seolah-olah mereka pergi ke sini untuk berkemah atau apalah. Mereka berdua pasti tahu kalau semua makanannya akan hilang kan? Tanyanya bergumam dalam hati. Dia pun menghampiri kelompok Hanzo seraya berkata, jika ini berhasil dengan baik dan mengajak makan bersama. Hanzo yang melihat Jision mendekat, dia menggapai senjatanya dan wush.
yang membuat Jision terkejut. Dengan ketakutan dia bertanya, "Apa yang Hanso?" Namun Hanso langsung menyela perkataannya dan menyuruhnya agar jangan masuk ke tempat mereka. Setelah Hanso berbalik, Jisun kembali berkata, "Kenapa mereka semua jadi kekanak-kanakan dan membela diri? Jika bukan berarti Jisun bertengkar dengannya dan menyalahkan Taisung." Lalu bertanya apa yang akan Hanso lakukan jika mereka masuk. Hanso pun menoleh dan berkata, jika super powernya mengatakan itu tidak akan berakhir baik untuk Jision. Yonggu merespon, super power sialan itu memberitahu omong kosong semacam itu ya? Tanyanya. Hanso melanjutkan, jika itu memberitahu Hanso hal lainnya juga, seperti contohnya akan berbahaya dengan adanya mereka berdua di sini. Lalu ada suara yang mengatakan jika insting Hanso tajam, yang membuat dua orang itu terkejut dan menoleh. Dan itu adalah kelompok sebelumnya dengan bosnya yang memimpin. Hanso hanya berdiri dengan tenang di sampingnya. Yumehe menatapnya dengan pikiran yang tak bisa dibaca.